nanti dibacanya di rumah. Ini sudah poin-poinnya saya sampaikan. Setidaknya ada 4 saya tulis di sini. Kita perlu ilmu. Kita perlu ilmu agar kehidupan kita ini bermakna di dunia ini dan nanti kita bahagia di akhirat. Amin. Tapi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, tidak segalanya ilmu. Ilmu itu harus didasarkan pada iman. Ini yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ilmu itu harus dasarnya iman. Kalau ilmu tak beriman, nanti adabnya jahat, buruk. Orang berilmu tapi tak beriman, nanti sombong dia. Ilmunya untuk menghancurkan orang. Jadi tidak semua orang berilmu itu berarti beruntung, mulia, tidak. Harus didasarkan iman. Dan ilmu yang benar itu, yang baik, menghasilkan adab yang mulia, akhlak yang baik. Makanya adab di atas ilmu. Al-adabu qabla ilmi. Adab itu sebelum ilmu atau fauqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Ada orang berilmu tak beradab. Ya kan Pak? Ilmunya tinggi tapi adabnya buruk. Nah, makanya setelah ini kemarin saya tulis semua ada adabnya. Jadi kalau dalam ibadah puasa nanti kita lihat ada ilmunya, ada adabnya. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya singkat ini. Pertama itu beribadah ada ilmunya. Nah ini dia yang pertama nih. Sengaja saya sebutkan beribadah itu ada ilmunya. Yang pertama yang harus ada ilmunya adalah ibadah kepada Allah. Kalau kita beribadah kepada Allah harus ada ilmunya. Yang pertama namanya ilmu tauhid. Ilmu yang mengesahkan Allah. Jangan sampai kita sembah Allah tapi tak mengenal Allah. Siapa Allah? Pokoknya siapa aja lah. Pokoknya kita sembah. Enggak. Makanya ada ilmu tauhid. Kalau dulu itu namanya ilmu kalam. Kalau Pak Kiai Sadil Umar dulu sifat 20 ya Pak Kiai. Untuk mengenal Allah itu sifat 20 diajarkan dulu. Kita di madrasah itu. Wujud kidam baqa lil hawadisi binafsihi niyat kudrat iradat hayat sam kalimun. Itu dia. Intinya 13 tapi disempurnakan jadi sifat 20. Jadi kita yang ahlus sunnah wal jamaah, itu dia. Mengenal Allah itu dengan sifat 20. Ini tak bidang saya ini. Walaupun kalau di maraba-raba ini ada ustadz khususnya nih. Masalah ilmu tauhid, mengenal Allah itu ada ilmunya, ada keahliannya masing-masing. Tapi intinya kita mengenal Allah disimpulkan dengan kalimat tahlil atau kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini harus benar Pak. Jadi ilmu akidahnya harus benar. Kalau tidak benar bisa jadi syirik. Ya kan Pak? Memang sholatnya tak pernah putus, tahajudnya tak pernah putus. Tapi kebetulan saya bawa cincin nih Ustaz. Gedean saya. Berarti hati-hati Bapak sekalian. Ini kalau udah saya bawa ini, semua yang lewat saya langsung set. Ini bisa jadi syirik nih. Ini kebetulan dikasih sama Pak Edi yang di situ tuh. Yang di kampung situ tuh. Karena dikasih setiap kali ke Parung saya pakai ini. Tapi kalau ceramah tempat lain nggak berani saya makainya, kegedean. Kalau di sini ada yang berani datang, datang, begini tuh. Lain, ini bisa jadi syirik nih yang cincin ini. Kalau merasa cincin inilah yang membuat saya selamat sampai di sini, musyrik. Padahal sholatnya nggak tinggal, puasanya tak tinggal, ya kan Pak? Tapi kalau menganggap bahwa ini yang memberikan saya kekuatan, mampu duduk dengan tenang di sini, bicara lancar karena ini, kalau tak ada ini, langsung bengong. Berarti ini ini nih. Gitu. Sama dengan punya keris. Setiap malam kalau ada keris ini mati saya. Keselamatan saya tergantung di sini. Itu dia. Syiriknya di situ. Jadi perlu kita ilmu tauhid dalam ibadah kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih
ahada. Itu di ujung surah Al-Kahfi. Siapa yang berharap bertemu dengan Allah nanti, maka punya bekallah, berbekallah dengan amal soleh. Tapi ingat, amal solehnya la yusyrik billah wa la yusyriku bihi syai'a. Jangan mensyirikatkan Allah dengan sesuatu apapun. Makanya betul kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah selain Allah. La marzuqa illallah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Semuanya Allah, semuanya Allah. Mudah-mudahan dikuatkan akidah kita, tauhid kita, sehingga ibadah kita lurus. Amin. Dan puasa itu salah satu latihan kita bahwa gantungannya hanya Allah, yang maha melihat hanya Allah. Buktinya kita sendiri tak mau makan. Tengok sana, tengok sini, tak ada orang. Minum gak Pak? Minum gak Bu? Itu kan, begitu ibu ke pasar, terus sisa makanan masih ada di bawah, di atas meja. Anak semuanya berangkat sekolah, tak ada yang lihat. Kenapa tadi makan? Allah yang maha di situ memang salah satu latihannya tauhid kita kepada Allah sudah hidup di bulan puasa. Lain lagi kalau puasa udah lewat. Iya kan? Begitu kita mau berantam di bulan puasa, inni soimun. Kalau puasa, aku puasa. Jangan pancing-pancing aku lagi puasa. Setidaknya tunggu waktu berbuka nanti, baru kita mainkan. Itu pula kita ini kan. Kalau puasa, astagfirullah, astagfirullah. Ampun ya Allah. Begitu selesai puasa langsung apa tadi? Siapa? Gitu. Kenapa? Puasanya udah lewat. Allah. Setidaknya siangnya kita bisa, malamnya entahlah gitu ya. Malam entah. Jadi ibadah termasuk semua ibadah dalam Islam itu Pak ada ilmunya. Tidak diterima amal ibadah kecuali dengan ilmu. Tak boleh kita beribadah kalau tak ada ilmunya. Kalau tak tahu Pak, ngaji kita. Makanya kan ada pengajian di sini supaya tahu kita. Sholat tahajud ada ilmunya. Ada Pak? Ada ilmunya, ada tempatnya, ada waktunya, ada. Zakat ada ilmunya, ada ilmunya. Ini ada sebutnya. Puasa juga ada ilmunya. Ilmunya itu berarti mengatur kita tentang fikih ibadah. Syarat-syaratnya apa? Rukun-rukunnya apa? Sunnah-sunnahnya apa? Itu namanya fikih ibadah. Dan kita harus tahu itu Pak. Sholat sama, ya kan? Sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Rasul. Solatlah kalian seperti aku solat. Itu ilmunya. Jadi Rasulullah memberikan contohnya, nanti ilmunya. Khuz anni manasikakum. Ambil manasik kalian dari caraku ibadah, kata Rasul. Ada ilmunya. Kenapa yang tawaf itu Ka'bahnya sebelah kiri? Enggak sebelah kanan? Itu kan karena ilmunya. Tuh, jangan datang ke sana Bang Lebes. Dari dulu orang tawaf sebelah kiri. Rubah dulu, biar gak cepat kita dikit. Lawan arus. Putar begini. Itu tanda tak berilmu. Dan banyak orang beribadah itu tak berilmu. Waktu melempar jumroh di Mina itu, tengok dulu. Sekarang gak ada lagi lingkarannya begini ya Pak Kiai ya. Dulu kan waktu kayak tugu begini, Ustaz, bulat begini nih ininya nih. Udah berubah sekarang, canggih, cuma agak lebar doang begini. Kalau dulu waktu pertama saya haji tahun 98 itu masih bulat begini, terus masih macam tugu. Itu penuh sama sendal. Coba Ibu, begitu ku tengok begini, ini sendal dari mana? Ternyata yang melempar itu bukan pakai batu, pakai sendal. Kurang ajar kau setan. Setan. Mungkin batunya udah habis kerikilnya, sendalnya. Kurang ajar kau, dasar setan kau. Tak. Rupanya setannya juga tahu dia yang melempar. Sama setan jangan melempar, balik lagi kan. Rupanya yang melempar juga kesetanan. Karena kesetanan lah makanya yang dilempar sendal. Kata dia, kau tak berilmu. Dilemparin lagi kita mukanya kan. Itu jadi perlu kita ibadah itu dengan ilmu. Kalau tak berilmu tak diterima ibadah kita. Kalau ternyata ilmu kita tak ada, itu mendekat sama Ustadz, tanya, Pak Ustadz, macam mana caranya sholat tahajud ini? Tanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lam. Makanya nih terima kasih kita ini Pak, masih mau ngaji kita ini. Dan anak-anak kita sekolahkan supaya berilmu.
Karena ilmu yang membuat hidup jadi mudah. Nah, itu dia, Pak. Kalau Pak Kiai Zainuddin MZ dulu almarhum guru kita bilang apa? Agama membuat hidup jadi terarah. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Seni membuat hidup jadi indah. Wah, kata beliau begitu, sedap kali. Orang yang beragama pasti arahnya jelas hidupnya. Buat apa hidupnya? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas Allah tujuannya. Tapi orang kalau tak beragama, tak jelas dia hidupnya. Udah mati-mati aja. Setelah mati tak ada kehidupan. Karena tak beragama. Makanya kita perlu agama ini kan, Pak. Ntar juga mati kita. Tapi ingat, mati bukan akhir segalanya. Itu awal dari perjalanan panjang. Nanti kita bangkit. Itu agama yang mengajarkannya. Ilmu membuat hidup jadi mudah. Kenapa jadi mudah? Karena tahu caranya. Ada ilmunya itu. Semua ada ilmunya. Nyetir mobil ada ilmunya, Pak. Coba yang nggak pernah bawa mobil suruh bawa mobil. Ngidupin pun tak tahu dia. Yang mananya? Mana tempat kuncinya katanya? Remnya yang mana? Kiri apa kanan? Tak tahu dia. Kenapa kita bisa bawa mobil? Karena ilmunya sudah tahu. Coba sekarang saya nih disuruh naik helikopter. Tanjung, bawa helikopter. Kalau kau bisa, helikopter ini buat kau. Nggak tahu awak mau yang pencet yang mana. Karena semua dipencet. Tak tuk, meledak pun nanti itu pesawat. Iya kan? Karena tak ada ilmunya. Kenapa itu pilot? Ladies and gentlemen, begitu kan? Bapak penumpang sekalian, kita sedang berada di Indonesia. Siap-siap kita akan take off. Tenang aja dia. Waktu naik haji dulu 98 itu masih muda sekali awak kan? Wah, sekarang pun masih muda, Pak. Dibanding sama beliau yang udah punya cucu. Kalau awak masih muda, belum punya cucu. Ukurannya cucu. Naiklah kami ke kabin pilot itu, boleh nengok sebentar. Begitulah pertama sekali saya masuk. Subhanallah, banyak kali pencetannya, Pak. Saya bilang, ini yang mana nih? Pak, ini apa? Enggak usah tanya-tanya lah, nanti kita kesasar dia. Itu lagi di atas sana itu. Nah, kita tengok jauh, nggak ada kelihatan. Kalau di atas kan nggak kelihatan. Kalau kita naik mobil kan kelihatan dari situ tuh, sana darat kelihatan. Ini di atas, ini arahnya kita kemana, Pak? Udah tenang aja pokoknya. Karena sudah ada ilmunya. Semua hal yang udah ada. Ketinggiannya berapa, kecepatannya berapa, awannya ketebalan berapa, udah ada ilmunya. Makanya sambil ngobrol aja. Itu karena ada ilmunya, Pak. Nih, itu pekerjaan nanti saya bilang. Tapi intinya ibadah harus ada ilmu ya, Pak. Jangan beribadah karena ikut-ikutan. Ini namanya ilmu fardiyah. Ilmu pribadi, bukan ilmu fardu kifayah ini fardu ain ini, Pak ya. Jadi soal ibadah namanya fardu ain. Sama dengan kita baca Quran. Itu fardu ain. Saya mudah, yang penting Ustadz tadi udah benar bacaannya, saya mengikut aja. Kan yang baca sendiri. Nanti kalau saya salah dia sendiri, Ustadz tadi yang nanggung dosanya. Bisa nggak begitu, Pak? Nggak bisa, ini fardu ain masing-masing. Ilmu tajwid wajib masing-masing. Nggak bisa, Ustadz, nggak bisa. Kalau kita sholat jamaah masih mending. Kalau salah nanti biar beliau tahu. Tapi kan masing-masing juga bacanya, Pak. Jadi ibadah itu ada